Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qadiril alim, an-nadhiril halim, al-jawadil karim, ar-rabbil rahim, munazzilil dzikril hakim wal qur'anil azim, al-mab'uthi bid-dinil qawim was-siratil mustaqim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, jadi bagaimana sebenarnya meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut perspektif dunia sufi? Karena umumnya orang akan mengatakan betapa sulit meneladani perilaku beliau ini, betapa berat. Nah, apalagi ditambah sejumlah alibi-alibi, alasan-alasan. Nah, maklum dong, dia kan nabi, dia kan rasul. Agak ke bawah dikit, ini kan beliau-beliau itu kan para wali misalnya. Kita kan orang publik biasa, mana mungkin kita bisa seperti meneladani jejak beliau. Ini sejumlah alibi dan alasan-alasan sebenarnya yang begitu klasik, yang tak lebih dari ekspresi nafsu kita terhadap panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi justru bagaimana cara meneladani Rasulullah SAW supaya lebih ringan, lebih gampang. Mari kita maknai model peneladanan ini menurut dunia sufi, justru agar orang terbebas dari beban-beban ketika menempuh perjalanan menuju kepada Allah sebagaimana ditempuh oleh Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, di dalam kategorisasi qaidah, kaidah para sufi senantiasa selalu dicantumkan, ittiba'ur rasul fil aqwal wal af'al wal ahwal. Mengikuti jejak Nabi baik dalam ucapan, tingkah laku maupun perilaku jiwa rohaniah. Hanya bahwa kita ini mengikuti perilaku beliau, meneladani perilaku beliau mungkin tidak sebagaimana beliau mengaksentuasikan nilai-nilai ilahiyah di dalam kehidupan. Cuman kita sebagai umatnya yang sudah diklaim oleh Allah sebagai khairu ummah, sebaik-baik umat, maka kita pun harus bulat. Jangan sampai mengikuti ini kotak, segitiga, atau barangkali tidak bulat. Walaupun bulat itu sebenarnya barangkali bulat yang kecil, tapi yang penting bulat. Ini bagian bagaimana setiap hari agar kita terus-menerus menyempurnakan peneladanan kepada Rasulullah SAW. Nah, soal peneladanan ini, jadi kalau di dalam Al-Quran disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, inna arsalnaka, aku mengutus engkau, syahidan, syahidan ini sebagai saksi, tapi makna sofistiknya sebenarnya syahidan ini, aku mengutus engkau untuk mengajak seluruh umat manusia itu supaya musyahadah kepada Allah. Karena apa? Karena semua manusia ini lagi berada di dalam nuansa zulumat, kegelapan. Nah, ini harus
wa mubasyira, dan memberi kabar gembira. Kabar gembira itu yang bagaimana? Berarti ada kabar yang tidak gembira dan ada kabar gembira. Kabar yang tidak gembira seperti apa? Kabar yang tidak gembira tentu segala sesuatu yang mendorong seseorang untuk lari dari Allah, itu pasti tidak menggembirakan. Makanya beliau juga pernah bersabda, basyiru wala tunaffiru, berilah kabar gembira, jangan mereka terusir. Kabar gembira ini artinya ajaklah dia kepada Allah dan jangan engkau ajak kepada selain Allah. Hal yang paling menggembirakan di dalam hidup manusia itu sebenarnya ya bertemu Allah itu sendiri, bukan yang lain. Wa nadhira wa mubasyira wa nadhira. Wa nadhira itu memperingatkan. Satu bentuk peringatan ini biasanya hubungannya dengan ancaman. Kenapa ada ancaman? Karena ada satu eskalasi di dalam pribadi manusia yang punya kecenderungan melanggar ancaman-ancaman itu, sehingga Allah membuat banyak sekali ancaman.